Damar cuma mau tarik uang 100.000 demi obat dan sepiring nasi untuk adiknya yang menggigil. Tapi di dalam bank, dua bersaudara yatim piatu itu malah ditertawakan, dianggap pengganggu, lalu diusir seperti tidak punya hak. Tidak ada yang tahu. Buku tabungan lusuh di tangannya menyimpan saldo yang bisa mengguncang satu bank. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di pinggir kota yang panas dan berdebu, dua bersaudara yatim piatu bertahan hidup dengan cara yang sering tidak terlihat oleh orang-orang yang sibuk. Kakaknya bernama Damar, remaja kurus dengan kulit legam terbakar matahari, rambut acak-acakan, dan baju yang sudah pudar warnanya. Di sampingnya selalu ada Lila, adik kecil yang tubuhnya ringan seperti ranting kering, pipinya tirus, dan matanya besar tapi sayu karena terlalu sering menahan lapar. Mereka tinggal di balik deretan kios pasar yang mulai sepi saat sore, menumpang di sudut sempit yang tertutup terpal sobek. Jika hujan turun, air tetap merembes, membuat lantai tanah berubah menjadi lumpur tipis yang dingin. Pagi hari, suara pasar membangunkan mereka lebih cepat daripada jam apapun. Ada teriakan pedagang, bunyi roda gerobak yang diseret, serta aroma gorengan yang menusuk hidung, aroma yang membuat perut Lila sering berbunyi. Damar biasanya bangun duluan, merapikan sisa kardus yang dipakai sebagai alas, lalu mencari botol bekas atau membantu mengangkat barang demi upah receh. Lila tidak banyak menuntut. Ia hanya mengikuti dari belakang, memegang ujung baju kakaknya, seolah takut terlepas dan hilang di keramaian. Orang-orang di sekitar pasar sudah terbiasa melihat mereka. Ada yang kadang memberi sepotong roti, tapi lebih sering mereka hanya dilewati begitu saja. Sebagian orang menatap dengan rasa iba, sebagian lain menatap dengan curiga, seolah kemiskinan adalah kesalahan yang sengaja dipilih. Damar paham tatapan itu, dan karena itulah ia jarang meminta. Ia lebih memilih menahan malu, menahan lapar, dan menahan perih di dada ketika Lila batu kecil karena udara kotor yang dihirup setiap hari. Di balik semua itu, Damar menyimpan satu hal yang selalu dijaga seperti benda paling berharga. Sebuah buku tabungan lusuh yang dibungkus plastik bening agar tidak basah. Kadang ia membukanya pelan, memastikan kertasnya masih ada, lalu menutupnya lagi seperti sedang menjaga rahasia besar. Bagi orang lain, buku itu mungkin hanya kertas tua. Namun bagi Damar, itu seperti pintu kecil menuju hidup yang berbeda, hidup yang lebih layak untuk Lila, hidup yang tidak harus tidur di bawah suara kendaraan dan bangun dengan rasa lapar yang sama setiap hari. Pagi itu, Damar tidak berjalan ke arah pasar seperti biasanya. Ia mengajak Lila keluar lebih awal, sebelum keramaian benar-benar memuncak. Langkah mereka menyusuri trotoar yang retak-retak, melewati deretan ruko yang masih tertutup, melewati drainase yang bau, dan melewati warung yang baru menyalakan kompor. Udara masih dingin, tapi rasa lapar membuat tubuh terasa lemah. Lila berjalan pelan, sesekali mengusap perutnya, sementara Damar terus menoleh, memastikan adiknya tidak tertinggal. Di tangan Damar, ada sebuah kantong plastik tipis berisi buku tabungan lusuh dan kartu ATM yang sudah lecet di sudutnya. Benda itu tidak pernah ia taruh sembarangan. Jika tidur pun, ia menyelipkannya di dalam baju agar tidak hilang. Sejak beberapa hari terakhir, Lila sering demam dan batuknya tidak kunjung reda. Damar tahu mereka butuh obat, butuh makan yang benar, bukan sekadar sisa makanan yang kadang basi. Ia sudah berusaha mencari upah dari mengangkat barang, tapi hasilnya hanya cukup untuk membeli air minum dan sepotong gorengan. Malam sebelumnya, saat Lila menggigil, Damar duduk memandangi buku tabungan itu lama sekali. Ada rasa takut dan ragu, karena ia tidak terbiasa masuk ke tempat yang bersih dan rapi seperti bank. Namun ada juga rasa nekat, karena ia tidak punya pilihan lain selain mencoba. Damar sebenarnya tidak mengincar jumlah besar. Ia hanya ingin menarik 100.000 rupiah. Angka itu terdengar kecil, tapi di kepala Damar, itu sudah tersusun jelas. Sebagian untuk membeli obat demam, sebagian untuk membeli nasi hangat dan lauk sederhana, sisanya untuk membeli selimut tipis agar Lila tidak kedinginan saat malam. Damar tidak ingin hidup mereka berubah seketika. Ia hanya ingin hari itu sedikit lebih mudah daripada hari-hari sebelumnya. Ia ingin melihat Lila makan tanpa terburu-buru, ingin melihat wajah adiknya tidak pucat seperti kertas,
Ingin mendengar batuknya mereda walau sedikit. Dalam perjalanan, Lila bertanya pelan dengan suara yang lemah, apakah hari itu mereka bisa makan yang enak. Damar tidak menjawab dengan kalimat panjang. Ia hanya mengangguk kecil dan mempererat genggaman tangannya pada tangan Lila. Ia takut kalau terlalu banyak bicara, emosinya pecah di jalan. Ia juga takut jika harapannya terlalu tinggi lalu hancur sebelum sampai. Yang ia lakukan hanya terus berjalan, menahan rasa perih di kaki, menahan mata yang mulai panas, dan menatap lurus ke depan seolah bangunan bank yang akan mereka datangi adalah satu-satunya tempat yang bisa memberi mereka kesempatan bertahan. Begitu pintu kaca bank terbuka, hawa dingin langsung menyambut dan membuat tubuh Lila merapat ke Damar. Lantai mengilap memantulkan cahaya lampu putih, sementara suara langkah kaki terdengar jelas, seolah semua gerakan kecil bisa mengundang perhatian. Damar berhenti sesaat di dekat pintu, menyesuaikan diri dengan ruangan yang rapi dan wangi itu. Bajunya yang kusam terasa makin mencolok di antara orang-orang yang berpakaian bersih, membawa map dokumen, dan berbicara pelan dengan nada percaya diri. Damar menggenggam kantong plastik berisi buku tabungan lebih erat, seperti takut benda itu direbut, atau takut ia sendiri dianggap tidak pantas memegangnya. Di dekat meja antrean, beberapa nasabah menoleh sekilas lalu membuang pandangan. Ada yang mengerutkan dahi, ada yang berbisik pada temannya, ada pula yang menatap dari ujung kepala sampai kaki seperti sedang menilai barang. Damar mencoba berdiri tegak, tapi rasa malu datang seperti gelombang panas yang menabrak dada. Ia tidak terbiasa berdiri di tempat yang begitu bersih, di mana semua orang terlihat punya urusan penting, sementara ia hanya membawa harapan kecil untuk makan dan obat. Lila memegang ujung baju kakaknya. Jari-jarinya kecil dan dingin. Sesekali Lila menelan ludah, menahan lapar, lalu memeluk perutnya pelan. Suara perut yang berbunyi membuatnya menunduk. Takut ada yang mendengar. Di depan antrean, layar nomor berganti dengan bunyi, ting, yang tajam. Setiap kali angka berubah, orang-orang bergerak seperti sudah hafal aturan, sementara Damar harus memperhatikan dari jauh agar tidak salah langkah. Ia membaca papan petunjuk yang penuh tulisan, tetapi kepalanya terasa berat. Ia khawatir salah antre, khawatir dimarahi, khawatir diusir sebelum sempat bicara. Di sudut ruangan, satpam berdiri dengan tangan terlipat, sesekali melirik ke arah mereka. Tatapan itu membuat Damar merasa semakin kecil, seolah ruangan ini bukan tempat untuk anak seperti dirinya. Waktu berjalan pelan. Lila mulai gelisah karena dingin dan lelah, namun ia berusaha diam. Damar mengusap kepala adiknya sebentar, lalu kembali menatap nomor antrean, memaksa dirinya sabar. Ia menahan segala rasa yang ingin meledak, takut, malu, dan marah yang belum punya bentuk. Di tengah ruangan yang tampak tenang, Damar merasakan tekanan yang aneh, seperti semua mata bisa kapan saja menjatuhkan mereka hanya karena penampilan. Namun ia tetap bertahan di antrean itu, karena ia tahu, sekali saja mundur, Lila akan kembali tidur dengan perut kosong dan batuk yang tidak berhenti. Saat nomor antrean mereka akhirnya muncul di layar, Damar mengajak Lila maju pelan menuju meja teller. Kakinya terasa berat, bukan hanya karena lelah, tetapi karena ia bisa merasakan sorotan yang kembali mengikuti. Di balik kaca pembatas, seorang teller perempuan duduk rapi dengan seragam yang licin dan rambut tertata. Tangannya bergerak cepat pada keyboard, seolah tidak pernah berhenti. Damar berdiri di depan meja, mencoba menahan gemetar di jemari. Ia mengeluarkan buku tabungan lusuh dari kantong plastik, lalu meletakkannya di atas meja dengan hati-hati, seperti meletakkan barang yang sangat berharga. Kartu ATM yang sudah lecet ikut ia keluarkan. Lila berdiri menempel di sampingnya, memegang ujung baju kakaknya erat-erat. Damar menyampaikan keperluannya dengan singkat, ingin menarik uang 100.000 rupiah. Kalimat itu keluar pelan, tapi jelas. Ia tidak meminta belas kasihan, tidak meminta perlakuan khusus. Ia hanya menjalankan urusan seperti nasabah lain. Namun reaksi teller tidak seperti yang Damar bayangkan. Teller menatap buku tabungan itu sebentar. Lalu pandangannya turun ke baju Damar yang kusam dan sandal jepitnya yang tipis. Tatapan itu bukan sekadar melihat, melainkan seperti menilai dan mencari alasan untuk meremehkan. Teller menghela napas kecil,
lalu mengambil buku tabungan itu tanpa terburu-buru, seolah urusan di depannya adalah gangguan. Teller bertanya beberapa hal dengan nada datar, lebih terdengar dingin daripada profesional. Damar berusaha menjawab seperlunya, menjaga sopan, meski dadanya terasa sesak. Lila mulai menggigil karena AC, dan batu kecilnya terdengar sekali dua kali. Damar refleks menutup tubuh adiknya dengan lengan. Takut Lila tampak mengganggu di tempat itu. Teller kembali melirik Lila, lalu memandang Damar dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran ragu dan meremehkan. Seolah 100.000 rupiah yang disebut Damar adalah angka yang terlalu lucu untuk dibicarakan di ruangan serapi ini. Damar tetap berdiri menunggu, menahan rasa malu yang makin naik ke kepala. Ia memperhatikan jemari teller yang mengetuk-ngetuk meja, lalu melihat ke layar komputer, tetapi tidak segera memproses. Di detik-detik itu, Damar mulai merasakan sesuatu yang tidak enak, bukan karena saldo mereka tidak ada, melainkan karena dari sikap teller, seolah urusan sederhana ini akan dibuat menjadi masalah. Dan ketika teller menekan bel kecil di samping meja tanpa melihat wajah Damar lagi, firasat itu semakin menguat. Teller itu tiba-tiba tersenyum miring, lalu menahan tawa kecil yang terdengar jelas di tengah suasana bank yang seharusnya tenang. Senyum itu bukan senyum ramah, melainkan seperti mengejek. Ia memutar buku tabungan di atas meja, lalu menatap Damar lagi seolah sedang melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa detik kemudian, teller mengangkat tangan sedikit dan memanggil satpam dengan gerakan cepat, seakan-akan Damar baru saja melakukan kesalahan besar. Suara langkah sepatu satpam mendekat, dan beberapa orang di antrean mulai menoleh. Ada yang memicingkan mata, ada yang berbisik pelan, lalu tawa kecil muncul dari dua orang yang berdiri tak jauh, seperti api yang menyambar rumput kering. Satpam berdiri di samping meja, menatap Damar dari atas ke bawah tanpa bertanya baik-baik. Teller berbicara singkat kepada satpam dengan nada yang lebih tinggi daripada sebelumnya, seperti sedang melapor, bukan melayani. Damar merasa wajahnya panas, bukan karena marah saja, tetapi karena rasa malu yang ditumpuk begitu cepat. Lila yang menggigil makin menempel ke tubuh kakaknya. Saat Lila batuk pelan, beberapa nasabah terlihat mundur sedikit, seolah takut tertular, padahal batuk itu lebih banyak lahir dari dingin dan lapar. Tanpa menunggu penjelasan, satpam mengulurkan tangan ke arah Damar, mengisyaratkan agar mereka pergi. Gerakannya tegas dan tidak sabar. Damar mencoba tetap tenang, tetapi satpam sudah berdiri terlalu dekat, membuat ruang gerak mereka sempit. Teller mengembalikan buku tabungan dengan dorongan ringan ke arah Damar, bukan menyerahkan dengan sopan. Buku itu meluncur di atas meja dan hampir jatuh, membuat Damar buru-buru menangkapnya. Di sekitar mereka, suara tawa kecil terdengar lagi, lalu disusul komentar sinis yang sengaja dilontarkan pelan agar terasa seperti bisikan, padahal cukup keras untuk menusuk. Lila menatap wajah kakaknya, bingung dan ketakutan. Matanya seperti bertanya apa yang salah, padahal mereka tidak melakukan apa-apa selain meminta hak. Damar merangkul Lila, mencoba melindungi adiknya dari pandangan orang-orang yang seolah sedang menikmati tontonan. Satpam mulai menggiring mereka ke arah pintu, langkahnya cepat, tanpa peduli bahwa Lila berjalan kecil-kecil dan hampir tersandung. Ketika mereka sampai di dekat pintu, satpam mendorong bahu Damar sedikit agar segera keluar. Pintu kaca terbuka. Angin panas dari luar menyergap, dan tawa di dalam bank terasa seperti pintu yang ditutup keras di atas harga diri mereka. Sesaat setelah mereka terdorong keluar, Damar merasakan dunia seperti berputar. Panas jalanan memukul wajah, suara kendaraan beradu dengan suara pasar, tetapi yang paling menusuk justru wajah Lila yang pucat dan napasnya yang pendek. Lila hampir jatuh saat langkahnya terseret, lututnya membentur pinggir lantai, dan mata kecilnya langsung berkaca-kaca menahan sakit sekaligus takut. Damar refleks memeluk adiknya, memeriksa lutut yang memerah, lalu menatap kembali ke pintu kaca bank yang baru saja menelan tawa orang-orang. Di saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan perubahan yang berisik, bukan amarah yang meledak tanpa arah, melainkan rasa yang selama ini dipendam. Rasa dihina karena miskin, dianggap kotor karena kumal, dianggap tidak berhak hanya karena tampak lemah. Damar berdiri perlahan. Ia merapikan buku tabungan yang hampir lepas dari tangannya,
mengusap plastik pelindungnya, lalu menyelipkannya ke dada seperti menyelamatkan nyawa. Ia memandang Lila yang terus menggigil, dan seketika ia sadar, jika ia diam dan pergi begitu saja, maka yang tertinggal bukan hanya luka di lutut Lila, tetapi luka yang lebih dalam, luka yang akan membuat Lila percaya bahwa orang miskin memang pantas dipermalukan. Damar tidak ingin adiknya tumbuh dengan keyakinan itu. Ia juga tidak ingin dirinya terus hidup dalam ketakutan setiap kali bertemu orang yang merasa lebih tinggi. Dengan napas yang berat, Damar menuntun Lila kembali mendekati pintu. Lila sempat menarik baju kakaknya, takut masuk lagi. Namun Damar mengangkat tubuh kecil itu sedikit agar tidak kepanasan dan tidak terlihat goyah. Pintu kaca terbuka lagi. Udara dingin menyergap, dan beberapa kepala langsung menoleh. Satpam yang tadi mendorong segera melangkah maju, seperti siap mengusir ulang. Teller di meja masih duduk dengan ekspresi yang sama, seolah semua ini hanya gangguan kecil di hari kerjanya. Damar tidak berteriak. Ia hanya berdiri tegak, menatap lurus, dan memastikan Lila terlindung di sampingnya. Suaranya keluar tegas walau bibirnya gemetar. Kami tidak meminta-minta. Kami hanya menarik uang kami. Kalimat itu pendek, namun penuh beban. Ruangan yang tadi menertawakan mulai ragu, karena Damar tidak lagi terlihat seperti anak yang bisa dipermainkan. Ada luka di matanya, ada keberanian yang lahir dari keterpaksaan. Dan di balik keberanian itu, Damar bersiap menunjukkan sesuatu yang selama ini ia simpan, bukti yang akan mengubah cara mereka memandang dua bersaudara itu. Damar menggeser langkah sedikit ke meja teller, bukan untuk menantang, tetapi untuk memastikan urusannya didengar dengan benar. Tangannya tetap memeluk Lila, sementara tangan satunya meraba bagian dalam buku tabungan yang terlihat rapuh itu. Dari sela plastik pelindung, Damar mengeluarkan selembar surat kecil yang sudah terlipat berkali-kali, tepinya menguning, dan ada bekas air yang membuat sebagian tinta tampak pudar. Surat itu bukan surat biasa. Kertasnya tebal, rapi, dan ada tanda stempel yang membuatnya terlihat resmi. Damar meletakkannya di atas meja pelan, lalu mendorongnya sedikit agar teller bisa membaca tanpa perlu menyentuh terlalu jauh. Teller yang tadi tertawa kini berhenti bergerak. Matanya turun ke surat, lalu naik ke wajah Damar, kemudian turun lagi ke surat seolah tidak percaya. Suasana di sekitar meja mendadak berubah, seperti udara yang tiba-tiba menjadi berat. Orang-orang yang semula berbisik mulai diam, karena ekspresi teller tidak lagi santai. Damar lalu mengeluarkan satu kartu identitas yang terselip rapi di bagian belakang buku tabungan, disertai lembar kuasa sederhana yang sudah ditandatangani. Tidak ada gaya, tidak ada ancaman, hanya urutan dokumen yang tersusun seolah sudah lama disiapkan. Teller menelan ludah. Jemarinya yang tadi cepat kini tampak ragu. Satpam yang berdiri di samping juga tidak lagi meraih lengan Damar. Ia hanya menatap dokumen itu, lalu menoleh ke arah teller, menunggu perintah berikutnya. Lila yang masih lemah menempel di sisi kakaknya. Wajahnya bingung, tetapi Damar tetap menjaga posisi agar adiknya tidak terlihat jatuh. Di bagian bawah surat, tertulis satu nama lengkap yang tidak asing bagi pegawai bank. Nama itu seperti kata kunci yang memutar balik keadaan. Damar menyebutkan satu sandi verifikasi yang tidak mungkin diketahui orang sembarangan. Sebuah rangkaian angka dan kata yang biasanya hanya keluar dari sistem internal saat data cocok. Teller spontan meraih telepon meja, bukan untuk memanggil satpam lagi, melainkan untuk memanggil atasan. Nada suaranya mendadak kecil dan tegang, seperti orang yang baru saja menyadari kesalahan fatal. Tak sampai 1 menit, seorang pria berpakaian rapi, manajer layanan, muncul dengan langkah cepat. Wajahnya pucat saat melihat surat itu. Lalu ia menarik napas panjang dan meminta teller memeriksa data sesuai prosedur, namun dengan nada yang jelas menunjukkan urgensi. Nasabah di antrean mulai berdiri lebih tegak. Rasa penasaran menggantikan tawa. Teller akhirnya duduk kembali, menyalakan layar, dan memasukkan nomor rekening dengan tangan yang tidak setenang tadi. Damar menatap tanpa berkedip. Sementara Lila memejam sebentar karena pusing. Di detik itu, semua orang masih mengira ini hanya rekening kecil milik anak jalanan. Padahal beberapa klik berikutnya akan membuka angka yang membuat satu ruangan membeku. Teller menatap layar komputer dengan dahi berkerut,
lalu mengetik ulang nomor rekening dan data verifikasi yang tadi disebut Damar. Ia sempat berhenti, menoleh ke arah manajer seolah meminta kepastian, lalu melanjutkan dengan gerakan yang kini jauh lebih hati-hati. Beberapa detik pertama tidak terjadi apa-apa selain bunyi pelan dari keyboard. Namun ketika halaman saldo terbuka, wajah teller seketika memucat. Matanya membelalak, bibirnya sedikit terbuka, dan tangannya yang memegang mouse seperti kaku. Ia menggeser kursinya mendekat ke layar, memperbesar tampilan, lalu menelan ludah berkali-kali. Angka yang muncul bukan saldo anak jalanan yang habis-habisan, melainkan deretan digit yang panjang, rapi, dan begitu besar sampai teller harus memastikan ia tidak salah membaca titik dan koma. Manajer yang berdiri di samping ikut menunduk menatap layar. Detik berikutnya, manajer membeku, seperti baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya muncul di meja pelayanan biasa. Suasana di sekitar meja berubah total. Tawa yang tadi sempat terdengar kini lenyap seolah disapu. Nasabah yang antre mendadak diam, beberapa bahkan melangkah lebih dekat karena penasaran, tetapi langsung diisyaratkan mundur oleh satpam yang kini bersikap jauh lebih serius. Teller buru-buru menutup sebagian layar dengan tangan, lalu memiringkan monitor agar tidak mudah dilihat orang lain. Ia memanggil rekan kerjanya dengan suara pelan namun tergesa, sementara manajer menekan telepon internal dan berbicara singkat. Wajahnya tegang seperti menahan sesuatu yang besar. Dalam hitungan menit, seorang pejabat bank yang lebih tinggi datang. Pakaiannya lebih rapi, pin di dadanya lebih banyak, dan begitu ia melihat layar, ekspresinya langsung berubah. Bukan kaget biasa, melainkan panik yang berusaha ditutupi. Damar tetap berdiri di tempatnya, memeluk Lila yang makin lemah. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, hanya tatapan lurus yang terlihat lelah. Lila menatap wajah orang-orang yang mendadak ramah, tetapi ia tidak mengerti kenapa sikap mereka berubah secepat itu. Teller yang tadi meremehkan kini tidak berani menatap mata Damar terlalu lama. Tangannya gemetar saat mencetak lembar konfirmasi saldo, lalu meletakkannya di meja dengan sangat hati-hati, seolah kertas itu bisa meledak jika salah perlakuan. Angka di kertas itu membuat beberapa pegawai saling pandang, dan napas mereka terasa berat, karena mereka sadar satu hal. Permintaan 100.000 tadi bukan permintaan kecil yang bisa ditertawakan. Itu hanya ujung dari sesuatu yang jauh lebih besar. Manajer lalu mencoba mengajak Damar bicara di ruang khusus agar lebih nyaman. Tetapi Damar menggeleng pelan, tetap berdiri di meja itu, dan menunggu proses berikutnya selesai di depan semua orang. Manajer yang tadi mengajak pindah ke ruang khusus kembali mendekat dengan wajah dibuat tenang. Namun keringat di pelipisnya sulit disembunyikan. Ia menawarkan proses lebih aman dan lebih nyaman. Seakan semua ini demi kebaikan Damar. Tapi Damar tidak bergeser setapak pun. Dengan suara yang tetap terkendali, Damar menyampaikan permintaan yang membuat udara ruangan seperti berhenti. Penarikan seluruh saldo dan pencairan semua simpanan yang terkait, sesuai dokumen yang sudah sah. Teller mematung, lalu buru-buru menatap manajer, seperti berharap permintaan itu dianggap bercanda. Tidak ada yang menyangka anak kumal yang tadi mau diusir kini meminta sesuatu yang nilainya bisa mengguncang satu kantor cabang. Pegawai ban mulai bergerak tergesa. Telepon internal berbunyi berkali-kali. Beberapa orang berdasi datang silih berganti, wajah mereka tegang. Mereka mencoba membujuk dengan alasan prosedur, keamanan, jadwal, bahkan menawarkan agar dana ditahan sementara, biar tidak merepotkan. Damar hanya menggeleng pelan, memeluk Lila yang makin pucat, lalu menunjuk lutut adiknya yang memerah, seperti mengingatkan bahwa sejak awal mereka hanya butuh makan dan obat, bukan dipermalukan. Akhirnya, bank tidak punya ruang untuk bermain kata-kata. Proses dimulai, dokumen diverifikasi, pencairan dihitung, dan perintah transfer serta pencabutan dana besar dikirim ke pusat. Namun begitu dana itu keluar, dampaknya langsung terasa. Kas cabang menipis drastis, transaksi besar lain tertahan, dan antrean mulai gaduh karena beberapa nasabah melihat pegawai panik dan bolak-balik membawa berkas tebal. Bisik-bisik muncul, menyebar dari mulut ke mulut. Ada penarikan besar, bank sedang, kewalahan. Orang-orang yang tadinya santai mulai gelisah, memegang buku tabungan lebih erat, lalu beralih dari menunggu menjadi ingin memastikan uang mereka aman. Dalam waktu singkat, beberapa nasabah ikut menarik uangnya.
Satu orang menarik, dua orang ikut, lalu puluhan orang berdatangan hanya untuk melakukan hal yang sama. Satpam kewalahan menenangkan, teller bekerja dengan tangan gemetar. Tetapi uang tunai dan batas transaksi tidak cukup untuk menutup kepanikan yang terlanjur menyala. Keesokan harinya, kabar itu makin ramai di jalanan, di warung kopi, di antrean pasar. Orang-orang tidak ingin jadi yang terakhir. Mereka menyerbu, menarik, memindahkan, menutup rekening. Bank yang sebelumnya berdiri sombong seperti tak tergoyahkan, perlahan limbung oleh gelombang ketakutan yang diciptakannya sendiri. Dan ketika bank tidak mampu memenuhi penarikan yang terus bertambah, pintu-pintu pelayanan mulai dibatasi, layanan tersendat, lalu kepercayaan runtuh, membawa bank itu ke jurang kebangkrutan yang tak bisa ditahan lagi. Beberapa hari setelah kekacauan itu, barulah semua orang memahami mengapa angka di layar teller bisa sebesar itu. Damar dan Lila ternyata bukan sekadar anak-anak pasar yang kebetulan memiliki rekening. Mereka adalah ahli waris sah dari seorang pria yang dulu dikenal sangat rapi dan tak suka banyak bicara. Seseorang yang diam-diam menyimpan dana besar di bank itu bertahun-tahun. Pria itu tidak meninggalkan rumah mewah untuk mereka. Tidak meninggalkan penjaga atau pengawal. Ia hanya meninggalkan satu jalur keselamatan yang paling ia percaya. Tabungan yang dicatat resmi, dilindungi dokumen kuasa, dan disertai surat yang disimpan rapat di dalam buku tabungan. Dalam surat itu, tertulis pesan sederhana tentang dua anaknya yang kelak mungkin jatuh paling bawah, dan sebuah permintaan yang menyayat. Siapapun yang pertama kali bertemu mereka, harus melayani dengan hati, bukan dengan prasangka. Pihak bank mencoba menenangkan keadaan, tetapi sudah terlambat. Setelah penarikan besar itu, kelemahan bank yang selama ini tertutup mulai terbongkar. Ada transaksi internal yang terlalu berani, ada dana yang diputar melebihi kemampuan, dan ada cara kerja yang mengandalkan kepercayaan nasabah tanpa benar-benar siap ketika kepercayaan itu retak. Ketika para nasabah berbondong-bondong menarik uang, bank tidak mampu memenuhi semuanya tepat waktu. Antrian makin panjang, layanan makin tersendat, dan rumor di jalanan makin liar. Dalam situasi seperti itu, orang tidak lagi berpikir panjang, mereka hanya ingin menyelamatkan uangnya dulu. Akhirnya, kantor cabang itu dibatasi operasionalnya, lalu ditangani pihak berwenang, dan kabar kebangkrutannya menyebar sebagai kenyataan yang pahit. Di dalam bank, wajah-wajah yang dulu meremehkan berubah menjadi muram. Teller yang tertawa kini duduk dengan tangan dingin, menyadari bahwa satu tawa kecilnya menjadi pemantik runtuhnya sesuatu yang besar. Satpam yang mendorong bahu Damar tidak lagi berdiri gagah. Ia justru menghindari tatapan orang-orang, karena ia paham dorongan itu bukan sekadar mengusir, melainkan menghancurkan harga diri dua anak. Manajer yang sempat membujuk kini hanya bisa menelan penyesalan, karena ia tahu masalahnya bukan cuma uang, masalahnya adalah cara mereka memandang manusia. Dan di luar bank, Damar memeluk Lila lebih erat, membawa mereka pergi dari tempat itu, sementara banyak orang yang menyaksikan mulai sadar, yang paling mahal bukan saldo di rekening, melainkan rasa hormat yang seharusnya diberikan sejak awal. Damar tidak pernah kembali untuk melihat sisa-sisa bank itu. Setelah semua urusan selesai dan dokumen yang diperlukan ditandatangani, ia hanya mengambil yang memang menjadi hak mereka, lalu pergi tanpa membuat keributan tambahan. Hari itu, Damar membawa Lila keluar dari gedung yang dingin dan mengilap, menuju jalanan yang panas, tetapi langkah mereka terasa lebih ringan. Bukan karena tiba-tiba hidup menjadi mudah, melainkan karena untuk pertama kalinya Damar merasa Lila tidak lagi harus menahan lapar sambil menunduk. Damar mengajak Lila singgah di warung kecil di pinggir jalan. Bukan restoran mahal, bukan tempat mewah, hanya warung sederhana yang kursinya dari plastik. Namun di sanalah Lila makan nasi hangat dengan lauk seadanya, dan di setiap suapnya, wajah pucat itu perlahan berubah menjadi lebih hidup. Damar memperhatikan adiknya dengan dada bergetar, seolah baru sekarang ia benar-benar bernapas. Malam itu, mereka tidak kembali ke sudut pasar. Damar menyewa kamar kecil yang bersih. Ada kasur tipis, ada selimut, dan ada air untuk mandi. Lila tidur cepat, seperti anak kecil yang akhirnya merasa aman. Damar duduk di samping ranjang, menatap wajah adiknya yang terlelap, lalu membuka surat yang selama ini ia simpan. Ia membaca pelan,
Mengingat bagaimana hidup bisa menjadi begitu kejam hanya karena pakaian lusuh dan badan yang berdebu. Ia juga mengingat bagaimana semua orang berubah bukan karena mereka kasihan, tetapi karena angka besar yang muncul di layar. Di situ Damar sadar, dunia seringkali salah menilai. Banyak orang menghormati uang lebih dulu, baru kemudian menghormati manusia. Kesadaran itu membuat dadanya nyeri, tapi juga membuat tekadnya mengeras. Hari-hari berikutnya, Damar tidak memilih balas dendam. Ia memilih membangun. Ia memeriksa kesehatan Lila sampai benar-benar membaik, membelikan vitamin, dan memastikan adiknya bisa sekolah tanpa takut ditertawakan. Damar juga belajar pelan-pelan mengurus hidup yang selama ini tidak pernah ia kenal. Mengatur uang, menyimpan dokumen, mencari tempat tinggal yang layak. Ia tahu uang bisa habis, tapi pendidikan dan keberanian untuk bertahan tidak boleh hilang. Setiap kali Lila bertanya mengapa dulu mereka diusir, Damar tidak menjawab dengan marah. Damar hanya mengusap kepala adiknya dan berkata bahwa mereka harus tetap jadi orang baik, meski pernah diperlakukan tidak baik. Karena jika hati ikut rusak, maka kemiskinan bukan lagi sekadar soal uang, tetapi soal kehilangan harapan. Di suatu sore yang tenang, saat Lila tertawa kecil karena akhirnya punya buku gambar sendiri, Damar memandang langit yang mulai jingga. Ia tidak merasa menang atas runtuhnya bank. Ia hanya merasa sedih karena semua itu sebenarnya bisa selesai sejak awal. Jika saja 100.000 rupiah tidak ditertawakan dan 2 anak kecil tidak diperlakukan seperti sampah. Damar mengingat pelajaran paling keras dalam hidupnya. Harga diri bukan milik orang kaya saja, dan manusia tidak pantas dinilai dari bau badan atau baju yang robek. Lalu Damar menggenggam tangan Lila, berjalan pelan menuju kehidupan baru yang masih panjang. Hidup yang mungkin tetap berat, tetapi setidaknya tidak lagi dimulai dari hinaan yang sama.